Pemirsa, musim mudik Lebaran 2023, kejahatan jalanan dan potensi gangguan ketertiban keamanan bisa saja terjadi di sejumlah wilayah termasuk di ibu kota DKI Jakarta. Polisi mengantisipasi potensi tindak kriminal yang memanfaatkan momen Lebaran dengan sejumlah penjagaan personil kepolisian di beberapa tempat keramaian dan patroli di wilayah-wilayah sepi yang ditinggal pemudik. Komitmen selalu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Untuk mengantisipasi terjadinya aksi kriminal menjelang Hari Raya Idul Fitri, petugas Polres Pasuruan, Jawa Timur melakukan operasi pengamanan di sejumlah area perbankan dan toko emas di wilayah hukum Polres Pasuruan. Selain itu, petugas juga melakukan razia tempat penukaran uang baru untuk menghimbau warga yang ingin menukar uang baru agar tetap waspada dan terhindar dari aksi kriminal jalanan. Polisi juga menyiagakan personilnya di beberapa daerah rawan kejahatan seperti lokasi ATM dan sejumlah toko emas di wilayah Kecamatan Bangil dan Kecamatan Gempol. Tempat-tempat perbelanjaan yang di situ rawan digajebu, pertokoan emas, perbankan menjelang Lebaran banyak yang menarik uang dan penukaran uang yang ada di wilayah Pasuruan. Dalam pelaksanaan ini, Satsamapta komitmen selalu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Apa yang diperlukan masyarakat biar dalam pelaksanaan Lebaran berjalan aman, tertib dan kondusif. Di ibu kota Jakarta, Polda Metro Jaya mengerahkan 6.544 personil gabungan dalam operasi ketupat mudik 2023 yang terdiri dari TNI Polri dan pemerintah daerah DKI Jakarta. 6.544 personil tersebut nantinya akan ditempatkan di 38 titik pos yang tersebar di DKI Jakarta guna memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat DKI Jakarta yang hendak mudik ke kampung halaman dan menjaga rumah tinggal yang ditinggalkan pemudik. Selain itu, polisi juga telah mengantisipasi adanya gangguan Kamtipmas, diantaranya rumah kosong yang ditinggal pemudik, kemacetan lalu lintas, dan adanya konvoi dan arak-arakan. Totalnya berjumlah 6.544 personil yang terdiri dari 4 unsur. Yang pertama Satgasda, Satuan Penugasan Daerah Polda Metro Jaya, artinya di Polda, itu melibatkan 3.583 personil. Untuk Satgas Res atau Satuan Penugasan Resort, ya, ini adalah Polres. Ini dilibatkan 2.275 personil. Polda Metro Jaya menghimbau masyarakat yang hendak mudik agar memperhatikan keselamatan dan keamanan rumah saat ditinggal pulang ke kampung halaman. Tim Liputan, MJN. Pemirsa, bagaimana skema pengamanan ibu kota menjelang Lebaran dan saat Lebaran nanti? Kita akan tanyakan langsung ke Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto. Selamat pagi, Pak Karyoto. Selamat pagi Mbak Valen, selamat pagi pemirsa Metro TV. Baik, Pak Karyoto, nanti kita juga ajak pemirsa Metro TV untuk berpartisipasi langsung bagi para penonton setia Metro Pagi Prime Time. Langsung saja telepon dan sampaikan pendapat Anda di nomor 021 583 99 100. Nanti akan dijawab langsung oleh Pak Kapolda Metro Jaya. Pak Karyoto, kita tahu sebentar lagi ini sudah mulai memasuki mudik, kemudian nanti akan Lebaran, rumah-rumah akan ditinggalkan oleh para pemudik. Bagaimana pengamanannya saat ini, Pak? Ini adalah menjadi ritual religi tahunan bagi masyarakat yang kembali ke kampung halaman, menengok sanak keluarga, dan apabila mereka meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, ini adalah menjadi tugas kami untuk menjaga bagaimana rumah yang kosong ini aman. Karena berbagai pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, rumah kosong adalah sangat menjadi faktor yang akan menjadi sebuah kejahatan apabila para pelaku ini melihat situasi dan kondisinya memungkinkan. Sehingga kami sudah menugaskan seluruh jajaran di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Yang pertama adalah para satuan pengaman lingkungan
untuk mengetahui berapa rumah yang ditinggalkan yang dalam pengawasannya. Sehingga nanti anggota Polri secara aktif akan ikut melaksanakan patroli, ya, menjaga, melihat apakah rumah yang ditinggalkan ini dalam keadaan aman. Jadi nanti harus didata terlebih dahulu ya Pak ya, berapa jumlah rumah yang kemudian ditinggalkan oleh pemudiknya. Apakah pada saat akan mudik yang punya rumah harus melaporkan ke pihak polisi setempat, kalau kita akan mudik rumah akan kosong Pak gitu? Begini, kalau rumah-rumah itu dalam keadaan ada satuan pengaman di lingkungannya, tentunya warga masyarakat itu harus melaporkan, rumah saya ditinggal dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Dan kami juga kemarin sudah koordinasi kepada para Kasatwil, artinya Kapolres, untuk meneruskan kepada Polsek untuk memberikan tanda yang tidak diketahui oleh orang-orang lain, ya. Kalau tanda itu diketahui oleh orang yang punya niat jahat, wah ini rumah kosong, sasaran empuk. Tandanya secara simbol udah kami sampaikan, ya. Sehingga ketika petugas kepolisian bersama-sama TNI, bersama-sama Satpol PP sedang melakukan patroli, tahu, oh ini rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya dalam keadaan kosong. Demikian, Mbak. Oke. Pak Karyoto, bagaimana patroli itu dilakukan? Berapa banyak personel yang akan dikerahkan untuk melakukan hal ini, Pak? Begini, secara operasional mungkin kita hanya menerjunkan 6.000 sekian. Tapi sebenarnya ini adalah tugas semua kepolisian yang ada dari level pos, Pol, Polsek, Polres, dan Polda. Tidak terbatas, kami upayakan maksimal. Misalnya di Polsek itu ada 200. Setidak-tidaknya di luar jaga markas dan shift yang sedang berjalan, semuanya dikerahkan untuk melakukan patroli pada jam-jam rawan. Ya. Yang paling rawan misalnya jam malam hari, mulai 23.00 sampai dengan 04.00. Jadi semuanya ini pelibatan semua kepolisian dalam arti kemampuannya persif untuk melaksanakan kegiatan patroli. Baik, kalau pemetaannya bagaimana Pak? Apakah di perumahan-perumahan elit atau perumahan menengah ke bawah? Bagaimana pemetaannya yang paling rawan biasanya terjadi kriminalitas seperti ini? Apakah dimiliki Polda Metro Jaya, Pak Karyoto? Secara statistik kita tidak punya yang spesifik, namun kejahatan curat, ya, pencurian dengan pemberatan, ini yang dikatakan misalnya pencurian terjadi malam hari. Malam hari itu kategori dari jam berapa sampai jam berapa. Dengan pencurian dengan kekerasan, misalnya merusak pintu, ya, atau dengan kekerasan artinya secara fisik pelaku itu langsung melakukan kekerasan terhadap warga masyarakat yang ada di situ. Artinya pemetaan kalau terjadi di rumah-rumah yang ada security internalnya, ini akan lebih sedikit daripada rumah-rumah yang secara sistem tidak teramankan dengan cara security internal. Misalnya rumah-rumah yang terbuka, tidak ada satu lingkungan penjagaannya, misalnya perumahan itu kan ada one way in, one way out. Itu salah satu cara mereka mengamankan lingkungannya. Kalau rumah ini terbuka, dari mana-mana bisa masuk dan tahu itu ditinggalkan oleh penghuninya, maka ini juga akan menjadi sasaran empuk. Demikian, Mbak. Oke, jadi ini sebenarnya sudah dilakukan juga untuk semua jajaran pihak kepolisian ya Pak Karyoto ya. Tapi Pak Karyoto, kita juga masih tahu ini masih di bulan Ramadan, ada banyak yang kemudian sahur di jalan. Masih tadi saya lihat pagi jalan ke sini ke Metro TV, ada tawuran juga kita lihat kemarin. Ini kalau untuk tindakan-tindakan seperti ini, bagaimana mitigasi yang dilakukan? Walaupun sebentar lagi sudah mau selesai bulan Ramadan, tapi ternyata kita masih temukan Pak Karyoto. Begini Mbak, kejahatan, potensi kejahatan terhadap gangguan keamanan seperti tawuran, balap liar, ini kelihatannya tidak mengenal season, ya. Bukan berarti di Ramadan ini menjadi yang paling puncak, tidak. Artinya apa? Memang ini adalah permasalahan-permasalahan rutin yang ada di dalam masyarakat. Kami
upaya melakukan preventif ini sudah kami laksanakan. Bahkan sekarang ini kami perintahkan kepada jajaran kepolisian di tingkat Polres setidak-tidaknya adalah melakukan patroli gabungan dalam skala besar. Ya, artinya biasa anggota kepolisian patroli 2 mobil dengan beberapa kendaraan bermotor, kami gabungkan menjadi mungkin 50 kendaraan bermotor dan 200 personil. Ini kami evaluasi dari minggu per minggu, ini cara yang efektif. Ya, ketika gerombolan atau crowd misalnya di mana anak-anak berkumpul dengan kendaraan bermotor atau anak-anak sedang berkumpul misalnya sedang minum minuman keras, ketika melihat rombongan patroli besar ini tanpa disuruh mereka sudah membubarkan diri. Demikian, Mbak. Jadi kalau dari hasil evaluasinya berkurangkah Pak setelah dilakukan patroli dalam skala besar ini? Betul, sangat efektif, berkurang. Artinya ketika orang-orang yang berpotensi melakukan gangguan keamanan dengan melihat patroli skala besar ini, mereka sudah membubarkan sendiri. Ya. Sehingga kalau ini intensitasnya kita tingkatkan dalam 1 minggu misalnya menjadi 3 atau 4 kali, ini akan sangat efektif untuk upaya-upaya pencegahan. Pak Karyoto, tadi sudah kita tahu ada berkurang jumlahnya karena patroli ini dilakukan secara lebih besar. Kalau seandainya ditemukan ada yang melakukan tindakan-tindakan seperti itu, bagaimana penindakan dari pihak kepolisian itu, Pak? Nah, kami juga sudah memerintahkan kepada kepolisian jajaran Polda Metro untuk melakukan tindakan yang tegas. Begini, biasanya para pengganggu yang orang mau tawuran itu membawa sajam. Sajam itu bisa jadi mungkin pisau, golok, celurit, atau benda-benda lain besi yang diperalat seperti sebuah pisau atau senjata tajam. Kami perintahkan untuk tidak pandang bulu, tegakkan. Artinya kita menggunakan secara maksimal tentang ancaman pidana terhadap para pelaku yang membawa senjata tajam. Apalagi yang sudah menggunakannya. Demikian, Pak. Pak Karyoto, nanti ada yang memprediksikan kalau pasca Lebaran akan ada orang datang ke DKI Jakarta, angkanya bisa sampai 40.000 pasca Lebaran nanti. Apakah ada penanganan khusus untuk hal ini? Begini, yang jelas sebagai akibat datangnya arus balik ya, ini yang pertama ditimbulkan adalah masalah kemacetan lalu lintas ketika mereka memasuki kota Jakarta. Ini sebenarnya masih masalah biasa. Namun kemudian yang kedua, orang-orang yang datang ini profesinya apa? Ya. Apakah dia orang pencari pekerjaan, atau orang-orang yang punya niat-niat yang lain? Kalau hanya sekedar orang yang mencari pekerjaan, tentunya kami akan membantu pemerintah ibu kota ini untuk dalam rangka mencegah, misalnya gini, penduduk musiman dengan operasi justisi, orang-orang yang tidak mempunyai KTP Jakarta, yang mungkin diharapkan kembali lagi. Tetapi kalau memang mereka secara peraturan diizinkan tinggal di Jakarta mungkin dengan KTP musiman dan lain-lain, nah, tentunya ini juga akan menjadi masalah. Masalahnya kita tidak tahu orang-orang yang datang ini apakah betul-betul misalnya sudah ada tempat pekerjaannya. Demikian tentunya ini kami akan berkoordinasi dengan Pemda yang lebih mengurus tentang penduduk. Baik, jadi kalau ada yang datang angkanya besar atau mungkin akan lebih besar lagi nanti ini tetap diterima tapi harus ada pemetaan lebih lanjut gitu ya Pak Karyoto ya. Pak Karyoto, kalau kita lihat juga soal objek vital di DKI Jakarta mungkin kantor atau fasilitas publik yang penting. Ini bagaimana juga pengamanannya tadi belum sempat kita bahas, bagaimana Pak Karyoto? Proyek vital ya, proyek vital ini tentunya contoh misalnya PLN, kemudian pembangkit-pembangkit, kemudian kantor-kantor pemerintah yang ditinggalkan. Ini saya rasa kalau kantor pemerintah secara kedinasan mereka menempatkan petugasnya untuk menjaga kantor.
Ya seperti kami kepolisian Polda Metro Jaya memang tidak ada satupun yang libur, ya kecuali mungkin yang izin ada kepentingan-kepentingan tertentu. Memaksimalkan pengamanan sudah menjadi masing-masing dari kepolisian yang di mana di wilayahnya ada kantor-kantor proyek vital. Seperti contoh yang ada bandara, ada kereta api, tentunya ada pos pengamanan maupun pos pelayanan. Demikian, Mbak. Oke, kalau yang mungkin punya kendaraan di rumahnya terparkir di halaman parkir misalnya seperti itu, atau di garase, adakah yang bisa dilakukan supaya memastikan kalau ditinggal ini pasti akan aman karena mudiknya mungkin dengan transportasi umum gitu Pak? Begini Mbak, kalau warga masyarakat yang punya kendaraan kemudian dia mudik dengan moda transportasi lain seperti pesawat maupun kereta api, ya tentunya ingin meninggalkan rumahnya dalam keadaan tenang. Tenang itu artinya mudah-mudahan tidak ada gangguan pencurian. Kalau dia punya garasi, mungkin masuk di dalam garasi ditutup, orang tidak tahu apakah di dalam rumah itu ada mobil atau ada kendaraan yang lain seperti sepeda motor. Namun demikian, apabila mereka tidak ada tempat-tempat lain, apalagi ditaruh di pinggir jalan, ini menjadi tugas yang ekstra ya bagi aparat kepolisian. Kami akan bekerja sama dengan satuan pengaman setempat seperti Satpam, maupun RT RW, Siskamling untuk ikut menjaga. Dan kami juga akan lebih mengintensifkan waktu-waktu patroli. Ya, kadang-kadang pagi hari pun bisa menjadi rawan ketika daerahnya menjadi sepi, ya bukan hanya malam hari. Dan ini sudah kami perintahkan di aparat kepolisian di jajaran paling terdepan yaitu Pospol dan Polsek untuk melihat. Ya. Kemudian terhadap masyarakat yang ingin menitipkan kendaraannya, kami juga sudah perintahkan kepada para Kapolres. Apabila memungkinkan kantornya menjadi tempat penyimpanan, saya perintahkan bantu masyarakat, ya, bantu masyarakat untuk bisa menitipkan kendaraan. Dengan konsekuensi, apabila kita menerima titipan, harus bisa menjaga keamanannya. Kalau tidak, saya katakan jangan memberikan pelayanan yang kita tidak mampu. Baik, jadi kalau memang Polresnya mampu, bisa dititipkan juga di Polres. Pak Karyoto, kita ada penelpon Pak John Veto dari Batam. Selamat pagi Pak John, silakan Pak John. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Karyoto ya. Silakan Pak John. Waspadai kejahatan jelang mudik lebaran. Ini kan jelang mudik lebaran aja Pak Ketua ya. Karena kejahatan ini dia tidak tentu orang lebaran mau apa kegiatan lain. Karena kejahatan itu adanya di mana-mana, kapan saja gitu. Tapi saya begini, saya sangat saya perhatikan berapa persiapan polisi untuk menghadapi mudik lebaran ini. Lebaran lah ya, bukan mudik ya. Skala nasionalnya lebaran. Udah sangat-sangat bagus. Saya tengok di Kepri, itu Polres-Polres, Polsek-Polsek, udah membuat spanduk himbauan, ya kunci rumah, kompor gas semua, dan lagi juga penitipan kendaraan. Jadi sangat sama dengan tahun dulu juga begitu juga kepolisian dia tidak pernah lelah lah kalau saya tengok ya untuk kejahatan ini mengantisipasi ini. Jadi pertama sekali saya apresiasi lah untuk kepolisian. Baik, ya, terima kasih. Persiapannya memang cukup luar biasa ya itu aja. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak John Veto langsung dari Batam ke Pulau Riau. Pak Karyoto memperoleh apresiasi dari salah satu penelpon kita pagi hari ini, berarti kinerja polisi terasa di kalangan masyarakat begitu ya Pak. Pada saat nanti ada indikasi-indikasi yang ditemukan oleh masyarakat, bagaimana cara melaporkan ke polisi? Di sini ada calon ataupun potensi bisa terjadi tindakan kriminal. Bagaimana caranya Pak? Secara nasional kita ada yang namanya hotline 110. Itu dengan menekan nomor ini polisi akan melakukan merespon, ya, akan secepat mungkin mendatangi adanya gangguan. Namun demikian, para Kapolsek, para Kapospol dan para Kapolres itu lebih
lebih berinovasi. Mereka selalu secara terbuka memberikan nomor telepon atau WhatsApp yang bisa dihubungi. Ini sudah seiring sejalan dengan pada saat kita berinteraksi dengan masyarakat. Ya. Banyaklah di tempat pos-pos kamling itu ditempel hubungi Kapolsek atau pelayanan polsek ini dengan nomor WA sekian. Ini sudah pasti para petugas-petugas di lapangan memberikan alternatif nomor lain. Apabila 110 sudah masuk ataupun nomor lain yang lebih cepat untuk bereaksi. Kalau itu di tangan Kapolsek, tentunya Kapolsek akan langsung bereaksi, menugaskan bintara yang jaga yang ada di polsek itu untuk segera mendatangi pengaduan yang terjadi. Demikian, Mbak. Jadi di dalam genggaman tangan masyarakat juga bisa langsung melaporkan ya Pak ya kalau seandainya terjadi potensi-potensi tindak kejahatan. Selanjutnya kita punya penelpon lagi, ada Pak Bambang dari Bekasi. Selamat pagi Pak Bambang. Silahkan Pak. Selamat pagi Metro TV. Pagi. Terima kasih Pak Karyoto. Ini tentunya pengamanan menjelang Lebaran dan pasca Lebaran, bahkan di hari Lebaran ini memang penting dilakukan di ibu kota dan sekitarnya, khususnya di kawasan-kawasan pinggiran. Bagaimana Pak masyarakat jika mengetahui atau indikasi-indikasi ada kecurigaan-kecurigaan, apakah sudah menyiapkan hotline di Polda Metro Jaya maupun di Polda-Polda di sekitarnya, mungkin di Polres-Polres di Bekasi, di Bogor, Depok dan sebagainya Pak? Mohon informasinya. Baik. Terima kasih Pak Bambang dari Bekasi. Pak Karyoto baru saja tadi kita bahas, tapi boleh Bapak sampaikan sekali lagi kalau seandainya yang ada di perumahan atau di tempat-tempat yang mungkin tidak menemukan polsek terdekat ada di mana belum tahu begitu. Apa yang bisa dilakukan masyarakat kalau seandainya ingin melaporkan ada indikasi potensi tindak kejahatan? Begini Mbak, kecepatan laporan dan kecepatan penerimaan laporan itu menjadi penting. Ya. Kita akan bereaksi yang namanya quick respon yang harusnya secepat mungkin. Nah, kami memerintahkan kepada jajaran di bawah dari pos sampai kemudian polsek dan Polres maupun Polda. Secara nasional itu ada dial 110 ya, artinya secara sistem nanti akan ada yang merespon. Namun demikian kita juga mempunyai polisi RW. Polisi RW ini mudah-mudahan sudah tergelar. Kami belum cek kondisi terakhir berapa ribu yang sudah tergelar dan berapa titik posisinya di mana. Andai kata polisi RW ini sudah bekerja dengan baik, sudah ada interaksi dengan masyarakat, ini levelnya sangat dasar, yaitu sangat dasar di kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat yang terkecil adalah RT. Masyarakat ada namanya polisi RW ya Pak ya? Ya, polisi RW. Ini sudah dicanangkan oleh Pak Kabar Arkam bahwa ini akan menjadi salah satu model pemolisian yang proaktif dan prediktif. Baik. Nah, Pak tentunya Karyoto, kalau Pak Karyoto ada yang mau nelpon lagi ya? yang tadi Pak Syafruddin ingin menyampaikan pendapat. Coba kita dengar dulu ya Pak Karyoto. Pak Syafruddin, selamat pagi, silakan Pak. Pak Jenderal Karyoto Syafruddin di Jakarta. Silakan Pak. Ya, Pak, terkait masalah ini mudik Lebaran, warga yang mudik Lebaran, surat kendaraan bermotornya ini seperti SIM STNK ini habis masa berlakunya. Sementara khususnya untuk SIM ini, lebih dari 1 hari kita terlambat itu dikenakan denda ujian teori praktek. Ini kami mohon ini supaya dipenjelaskan kepada masyarakat itu supaya jangan ada kenaan denda-denda segala. Kalau bisa itu dihapus saja itu peraturan itu seperti itu. Kemudian ada praktek-praktek pungli yang berkedok di situ dalam pengurusan SIM seperti psikologi bayar 65.000 pada perpanjangan, seolah-olah kita itu diadakan ujian tertulis Pak gitu. Itu kemana? Baik. Itu masa PNBP-nya jadi double kan? PNBP SIM itu kan sudah ditentukan untuk perpanjangan. Baik. Itu di bawah dari 100.000. Sementara Pak Syafruddin, ya. Pak Syafruddin, kita sudah terima pesannya. Kita akan tanyakan langsung ke Pak Karyoto, kita dengar apa jawabannya. Pak Karyoto, kalau seandainya STNK mati apa segala macam dan kemudian ditemukan mungkin indikasi pungli ya sejenis itu, apa yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan pertanyaan dan komplain ini? Begini, yang pertama terima kasih kepada Pak Syafruddin atas informasi dan masukannya.
tentunya kami mengharap dan menghimbau kepada masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor, ya, pasti akan tahu kapan masa berakhirnya masa pajak. Ya, alangkah baiknya, karena kalau kita bicara tentang pajak adalah tentang partisipasi masyarakat kepada negara. Ya. Jangan sampai misalnya nanti membayar pajak terlambat kena denda, yang dipermasalahkan dendanya bukan keterlambatannya oleh masyarakat, karena denda ini memberatkan tentunya. Kemudian masalah SIM, ya, kalau memang peraturannya demikian harus ada uji ulang lagi, ya saya akan melihat dulu, karena kalau peraturan itu dibuat oleh misalnya markas besar, kami Kapolres juga Kapolda pun nggak bisa berbuat apa-apa. Hanya masukan-masukan nanti akan diberikan kepada satuan atas kami, yaitu Mabes Polri. Dengan adanya ini banyak misalnya masyarakat komplain. Namun demikian, terkait dengan perilaku aparat kami yang dalam tanda petik melakukan pungli, kami akan sangat apresiasi apabila ada masyarakat yang berani melaporkan. Ya, kami akan tindak kalau dia melakukan pungli dan berhasil kita bisa membuktikan bahwa aparat ini melakukan pungli, melakukan pemerasan terhadap warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan itu. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Karyoto untuk informasinya, perspektifnya pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti mudik Lebaran tahun ini sampai dengan arus balik nanti bisa terselenggara dengan baik, dan juga masyarakat tentu mempercayakan tempat tinggalnya apapun yang ditinggalkan pada saat mudik pada pihak kepolisian. Terima kasih Irjen Pol Karyoto, Kapolda Metro Jaya, sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Metro TV.